Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah hafizakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bisa berkumpul lagi untuk melanjutkan pembacaan penjelasan dari ayat-ayat di surah Al-Balad. Di ayat sebelumnya kita sudah menyampaikan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, di antara manusia nanti ada yang merasa mengira bahwa tidak ada yang berkuasa atas dirinya, merasa bahwa tidak ada yang lebih kuat, lebih berkuasa atas dirinya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Apakah dia manusia mengira bahwa tidak ada yang berkuasa, tidak ada yang mampu atas dirinya. Kemudian dia mengatakan juga, yaqulu ahlaktu malan lubada. Aku telah membinasakan, aku telah menghancurkan, aku telah mengeluarkan harta yang sangat banyak. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Apakah dia mengira bahwa apa yang dia katakan itu, apa yang dia ucapkan itu tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengetahuinya. Jadi di antara manusia ada yang nanti mengaku, mengklaim bahwa dia sudah banyak berbuat, bahwa dia yang paling kuat, bahwa dia yang kuat sehingga tidak ada yang lebih kuat darinya. Kemudian ada juga yang mengklaim bahwa dia sudah banyak menggunakan hartanya, mengeluarkan hartanya. Bahkan Al-Quran menggunakan kata ahlaktu. Ahlaka artinya membinasakan, ahlaka artinya memusnahkan. Jadi kalimat atau kata yang Allah pilih, yaqulu ahlaktu. Manusia itu dia mengatakan ahlaktu, aku sudah menghancurkan. Malan, harta, lubada. Lubada itu banyak dan ngumpul. Jadi apa yang sudah terkumpul banyak pada dirinya, dia hancurkan, dia musnahkan. Jadi Allah Ta'ala yang menyebutnya bahwa dia yang merusaknya, dia yang membinasakan hartanya yang banyak itu. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata ahlaktu? Pertama, untuk menyesuaikan dengan suasana surah Al-Balad ini. Di awal kita sudah sampaikan, surah Al-Balad ini suasananya tentang kesulitan, tentang keletihan, susah payah. Jadi semua nanti yang disebutkan di dalam surah ini, titik poinnya ada di kata sulit, kata berat, kata bersusah payah. Ya, orang yang mengklaim berbuat amal ini juga sama. Dia merasa telah berbuat banyak, saking banyaknya dia menggunakan hartanya, sampai-sampai Allah menggunakan kata dia telah membinasakan hartanya. Alih-alih menggunakan kata anfaqtu yang artinya aku meninfakkan, tetapi Allah lebih memilih kata ahlaktu di dalam surat ini yang artinya dia merusakkan hartanya. Aku telah merusakkan harta yang banyak. Harta yang dia keluarkan, harta yang dia belanjakan bukan pada tempatnya, bukan pada sasaran kebaikan yang
seharusnya harta itu dikeluarkan. Sama-sama mengeluarkan harta, sama-sama menghabiskan harta. Bedanya di sini menggunakan kata ahlak itu adalah harta yang dia keluarkan itu sia-sia, musnah. Kalau menggunakan kata infak, infak itu dari kata, ada persamaan kata dengan nafak. Nafak itu terowongan. Namanya terowongan kan berarti punya dua sisi, masuk dari satu pintu, keluar dari pintu yang lain. Maka ketika kita sedang berinfak, itu artinya kita mengeluarkan harta lewat pintu di dunia. Nanti kita akan mengeluarkannya lagi atau memasukkan harta dari satu pintu, yaitu pintu di dunia, dan nanti kita akan mengeluarkan atau mengambilnya di pintu di akhirat. Jadi orang yang berinfak itu dia sedang memasukkan hartanya ke satu sisi terowongan, yaitu di dunia, di kota amal, kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada orang yang membutuhkan. Itu satu pintu di dunia, satu terowongan di dunia, yang nanti kita bisa mengambilnya dari sisi yang lain, bisa mengeluarkannya dari sisi yang lain, yaitu di akhirat nanti. Maka pemilihan kata oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya punya makna. Jadi tidak sembarangan. Oh, infak cuma mengeluarkan, tidak. Infak itu dari kata nafak. Nafak itu terowongan. Yang namanya terowongan pasti punya dua sisi, dua lubang. Lubang masuk dan lubang keluar. Tidak mungkin lubangnya cuma satu. Kalau lubangnya cuma satu ya bukan terowongan, gua atau yang lain. Ya kan? Pemilihan kata itu artinya kita harus yakin harta yang kita infakkan pasti akan kita ambil lagi kalau cara menginfakkannya benar dan dalam kebaikan. Itu kalau infak. Nah, bedanya di sini orang menggunakan hartanya tapi dia memusnahkannya. Sama-sama mengeluarkan karena bukan pada tempatnya, ya sudah. Kalau kita mengeluarkannya di nafak, di terowongan tadi, orang kafir atau orang lain bisa jadi mengeluarkannya untuk di tempat-tempat yang dia tidak akan bisa diambil lagi, di tempat-tempat sampah yang itu bukan tempatnya, dia letakkan untuk keburukan-keburukan, sama-sama mengeluarkan harta tapi dalam keburukan. Bukan hanya menghabiskan harta, tadi kita katakan itu hanya bisa jadi sebuah klaim. Orang merasa, orang mengaku-ngaku, saya sudah banyak berbuat, saya sudah banyak beramal, tidak ada yang mampu seperti aku, tidak ada yang mampu berpuasa seperti diriku. Kemudian dia lupa bahwa ayah sabu alam yarahu ahad. Apakah dia mengira apa yang dia ucapkan, apa yang dia sampaikan tadi, klaim yang dia ucapkan, apakah dia mengira tidak ada yang melihatnya? Ada yang melihatnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia bisa dibohongi, manusia bisa dikelabui, bisa ditipu, bisa jadi orang percaya, orang yakin, oh iya betul dia sudah banyak berinfak, sudah banyak membantu, bisa jadi klaim yang dia sampaikan dibenarkan oleh manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apakah benar dia berinfak atau tidak, membelanjakan hartanya atau tidak. Kalau memang benar dia membelanjakan hartanya, Allah juga tahu niatnya, motif yang dia simpan ketika dia membelanjakan hartanya apa, niatnya apa, Allah Maha tahu. Maka Allah memberikan bukti bahwa untuk membantah klaim mereka, untuk membantah apa yang mereka ucapkan, prasangkaan mereka, Allah bantah dengan alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami telah menjadikan untuknya manusia itu dua mata, walisanan wa syafatain, satu lidah dan sepasang bibir, wa hadainahun najdain, dan kami tunjuki kepadanya dua jalan yang tinggi, dua jalan yang mendaki. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, kamu merasa telah berbuat ini, berbuat itu, kamu merasa telah melakukan ini, melakukan itu. Bukankah kami memberimu dua mata, sepasang mata? Kalau Allah yang memberikan manusia mata untuk melihat, maka Allah juga pasti bisa melihat. Melihat apa yang kamu ucapkan, mendengar apa yang kamu ucapkan.
walisanan wasyafatain. Allah yang telah memberikan kepada manusia lidah dan sepasang bibir untuk berbicara, maka Allah Ta'ala juga berbicara untuk membenarkan atau untuk membantah klaim yang disebutkan manusia sebelumnya di ayat sebelumnya tadi. Yang merasa tadi, Allah bisa membantahnya, Allah bisa menjawabnya. Wahadainahun najdain, dan Allah yang menunjuki manusia dua jalan, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Juga Allah punya ilmu, punya pengetahuan untuk mengetahui bahwa yang kalau kamu ucapkan, bahwa yang kamu sampaikan tadi benar atau salah, terjadi atau tidak, Allah Maha tahu. Nah, ini tentang apa namanya, nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Sekaligus nikmat-nikmat ini untuk menyadarkan manusia bahwa apapun yang dilakukan, apapun yang diucapkan, Allah Maha tahu. Allah juga bisa membantah atau membenarkannya. Kita langsung masuk ke kata wahadainahun najdain. Kata najd ini adalah jalan yang menanjak ke atas, tinggi, sulit dilalui. Sekali lagi, semua yang disebutkan di dalam surah ini menggambarkan sesuatu yang sulit, menggambarkan sesuatu yang berat. Jadi kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan falaqtahamal aqabah. Maka apakah dia manusia yang tadi bicara itu merasa dirinya kuat, tidak ada yang sanggup melawan dirinya, tidak ada yang berkuasa atas dirinya, yang dia merasa bahwa dia sudah banyak berbuat dengan hartanya dan merasa tidak ada yang melihat apa yang dilakukan dan diucapkannya? Falaqtahamal aqabah, maka apakah dia tidak mendaki, melewati dengan susah payah al-aqabah, bukit yang tinggi, bukit yang terjal. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kata yang menunjukkan kesulitan-kesulitan. Kata aqabah itu adalah bukit yang sulit dilewati, bukit yang kalau mau mendakinya, mencapainya tidak mudah. Orang harus bersusah payah untuk bisa sampai ke atasnya, ke puncaknya. Itu aqabah. Bedanya dengan gunung, kalau gunung masih mending, ada jalan setapaknya, ada pohon kanan kiri bisa jadi. Nah, ini bukit aqabah seperti bukit aqabah yang ada di Mina di Mekah, ya nggak ada pohonnya, nggak ada apa-apa, tinggi, susah didaki, susah dinaiki. Kata iqtahama juga sama. Iqtahama itu melewatinya dengan susah payah. Padahal bahasa Arab kata melewati itu banyak. Salaka itu lewat, melalui, atau jawaza melalui juga. Tetapi ketika Allah memilih kata iqtahama, itu artinya ketika mau melewatinya, menempuh jalurnya tidak bisa ditempuh dengan cara mudah, harus bersusah payah, harus bersulit-sulit ria. Jadi sekali lagi, semua yang digambarkan di surat ini semuanya menunjukkan kesulitan, bersusah payah, tidak ada yang mudah. Termasuk al-aqabah di sini, ini kata kiasan, bukit yang susah didaki tadi, bukit yang susah dicapai tadi, ini kiasan yang Allah Ta'ala gunakan untuk menggambarkan amal-amal soleh yang sulit atau sulit dilakukan oleh banyak orang. Kalaupun ada yang bisa melakukan amal soleh yang Allah sebutkan di surah ini, orang itu orang istimewa, orang itu orang luar biasa. Karena amal soleh ini adalah amal soleh yang susah, tidak semua orang bisa melakukannya dengan mudah. Jadi kita bayangkan dulu di awal itu. Makanya al-aqabah ini sebagai kata kiasan yang Allah gunakan untuk menyebut amal-amal soleh yang sulit dilakukan, sulit ditempuh, sulit dicapai, kecuali hanya orang-orang istimewa. Maka semua amal istimewa ini yang sulit ini
mendapatkan tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang bisa melakukan amal-amal soleh yang disebut dengan al-aqobah ini, dia mendapatkan kedudukan istimewa tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang bisa tidak banyak, manusia yang bisa melakukannya terbatas, karena dia harus mau susah payah, mau berkorban, bahkan nanti kita akan lihat siap untuk mengalah demi orang lain. Maka di sini kita sampaikan amalan yang istimewa itu, amalan yang sulit itu, amalan yang berat itu untuk bekal melewati, menjalani hari-hari yang berat, yaitu hari-hari kiamat. Jadi semuanya berkaitan, semuanya berkaitan. Jadi seolah-olah Allah ingin menegur orang yang membuat klaim di awal tadi, yang mengklaim dirinya kuat, yang mengklaim dirinya sudah mengeluarkan banyak harta. Allah seolah-olah menohok mereka. Kamu daripada menghabiskan harta untuk sesuatu yang tidak berguna, capailah jalan yang mendaki ini, tempuhlah jalan yang mendaki ini. Hartamu akan lebih berguna, bermanfaat. Hartamu jelas tujuannya, yaitu menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini dimunculkan untuk menapi orang yang mengatakan saya sudah banyak beramal dengan hartaku. Dan kemudian Allah, daripada amalmu tidak jelas sehingga hartamu musnah, hartamu hilang sia-sia, ini loh jalan yang seharusnya kamu bisa menempuhnya dengan hartamu, dan jalan ini memudahkan, mendekatkan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjelaskan, wa ma adraka mal aqabah, dan tahukah kamu apa itu jalan yang mendaki, jalan yang sulit, jalan yang kalau mau mencapainya harus dengan susah payah, amal istimewa yang tidak semua orang bisa melakukannya, itu apa? Maka Allah jelaskan. Kita sudah pernah membahasnya kata wa ma adraka. Di dalam Al-Quran, kalau ada pertanyaan dengan menggunakan kata wa ma adraka, pasti setelahnya Allah memberikan jawabannya. Itu menggunakan fi'il madhi. Kalau menggunakan fi'il mudhari' wa ma yudrika, sama-sama artinya dan tahukah kamu. Kalau menggunakan fi'il mudhari' pasti tidak ada jawabannya. Dan biasanya kalau kata wa ma yudrika berkaitan dengan kapan terjadinya hari kiamat, maka Allah tidak menyebutkannya. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Tidak ada jawabannya. Dan tahukah kamu barangkali kiamat itu akan dekat waktunya, sudah dekat waktunya. Kapan? Tidak disebutkan. Jadi yang satu menggunakan fi'il madhi ada jawabannya, di ayat yang lain menggunakan fi'il mudhari' tidak ada jawabannya, karena berkaitan dengan waktu hari kiamat. Apa itu al-aqabah? Apa itu jalan yang sulit dan yang mendaki itu? Apa itu amal soleh yang sulit, yang berat, yang tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang kecuali orang yang istimewa? Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang pertama fakku raqabah, yaitu membebaskan perbudakan, membebaskan budak. Kalau ini di zaman dulu banyak, sekarang hari ini hampir tidak ada. Kalaupun ada hanya di sebagian kecil wilayah di bumi ini, atau lebih banyak tidak ada. Jadi fakku raqabah, yaitu membebaskan perbudakan, Allah Ta'ala letakkan sebagai amalan yang berat, amalan yang sulit, yang tidak banyak orang bisa melakukannya. Dan syariat Islam ini dalam berbagai jenis kafarat, penebus dosa, penghapus dosa itu sangat mendorong untuk membebaskan perbudakan atau menghilangkan perbudakan. Kafarat zihar misalnya, alladzina yudhahiruna, di ayat surah Al-Mujadilah itu, maka di situ ada kata maka membebaskan idku raqabah, membebaskan perbudakan, atau ayat-ayat yang lain yang tentang kafarat juga membunuh orang tidak sengaja juga ada kafaratnya. Kafaratnya adalah salah satunya membebaskan perbudakan. Kalau dulu perbudakan itu betul-betul dengan membeli orang,
kemudian nanti dibebaskan, dia memiliki hak atas dirinya, hak untuk berinteraksi dan sebagainya. Karena kalau budak itu bahkan dia tidak memiliki dirinya. Dirinya sepenuhnya milik tuannya, milik majikannya, milik bosnya. Bosnya nyuruh apa, bosnya memerintahkan apa, dia harus nurut. Begitu dia kabur dari bosnya, dari tuannya, maka di dalam syariat Islam disebut sebagai dosa besar, al-abid, budak yang lari dari tuannya. Maka membebaskan perbudakan artinya menyelamatkan manusia untuk memiliki hak penuh atas dirinya, memerdekakan manusia akan menjadi manusia yang merdeka. Nah kalau hari ini bagaimana? Ini ada catatan bagus. Fakkur riqab kana fil madhi bi tahririha minal ubudiyah. Pembebasan budak itu di zaman dulu dengan cara membebaskan dirinya jadi perbudakan menjadi manusia merdeka. Ammal yaum, adapun memerdekakan budak hari ini, fa fakkur riqab bi tahririha minal faqri wal jahli wal ummiyah, yaitu dengan membebaskan manusia dari kefakiran, dari kebodohan, dari ummi, yaitu tidak bisa baca tulis, tidak mengenal agama, buta dengan agama. Itu pembebasan manusia hari ini adalah dengan mengentaskan manusia dari kebodohan, terutama kebodohan terhadap agama Allah, terhadap syariat Allah. Ini termasuk amal yang istimewa. Tentu yang paling utama adalah membebaskan budak beneran, karena ini semua amalnya adalah amal dengan menggunakan harta. Nah, kalau mengajar, menyampaikan ilmu, memberi ilmu kepada orang kan bisa jadi tidak mengeluarkan harta. Kalaupun mengeluarkan hartanya tidak banyak. Tetapi untuk saat ini yang bisa mewakili pembebasan budak adalah menjauhkan manusia dari segala bentuk kebodohan. Amal yang sulit berikutnya, yang berat, yang tidak ada bisa yang melakukannya kecuali hanya terbatas. Yang berikutnya adalah fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi masghobah, yaitu memberi makan di waktu, di masa yang sulit. Saya bacakan terjemahnya dulu. Di masa yang berat, di masa terjadinya kelaparan. Jadi masa krisis, masa paceklik, masa lagi gagal panen, ekonomi lagi sulit, diperintahkan untuk memberi makan. Pasti ini amal yang tidak mudah. Kalau lagi lapang, kalau lagi rizkinya lancar, kalau lagi banyak kelebihan, orang disuruh berinfak insya Allah mudah. Orang disuruh berbagi dari kelebihan yang dia miliki insya Allah bisa. Nah ini yang Allah minta di sini, amal yang sulit. Bentuk amal yang sulit yang tidak semua orang bisa melakukannya adalah memberi di saat kita sendiri butuh, memberi di saat kita sendiri bahkan kekurangan. Itu yang Allah sebut sebagai amal yang istimewa yang tidak banyak orang bisa melakukannya. Dan dulu Allah pernah memuji bukan hanya 1-2 orang, tapi satu masyarakat Allah puji karena mereka sanggup mengalahkan ego, kepentingan diri sendirinya untuk saudaranya, untuk orang lain, yaitu kaum Ansor. Kaum Ansor dipuji betul oleh Allah di dalam surah Al-Hasyr, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Ini poinnya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Allah memuji masyarakat Ansor yang tinggal di Madinah itu, mereka bisa itsar, mendahulukan saudaranya padahal mereka sedang butuh. Mereka sedang butuh karena mereka, kalau bayangan gambaran masyarakatnya, mereka petani. Beda dengan masyarakat Quraisy. Quraisy itu pedagang, ngumpulin hartanya bisa lebih cepat, lebih banyak. Lah kalau petani kan susah. Dia bisa mengumpulkan harta saat panen. Tapi kalau lagi masa menanam, harta yang dia kumpulkan untuk modal lagi, untuk biaya perawatan, biaya menanam,
nanti punya uang kalau pas panen. Iya kalau panennya bagus. Kalau Allah takdirkan kena hama, kena penyakit, panennya tidak maksimal, dapat panen, dapat hasil ya tidak banyak. Artinya dibandingkan dengan pedagang, petani ini harta yang dikumpulkan tidak jelas. Punya hartanya pas panen, begitu nanti masa tanam, masa perawatan, harta yang didapatkan ini digunakan untuk biaya lagi. Iya kalau cukup alhamdulillah, kadang kurang. Di tempat kami begitu. Kalau lagi masa panen bawang merah, kalau harganya lagi tinggi, alhamdulillah banyak motor baru yang masuk ke desa kami. Tapi kalau lagi jeblok, sudah panen, biayanya mahal, biaya merawatnya, merawat tanaman bawang merah ini sangat-sangat mahal. Allah takdirkan pas panen harganya qadarullah pas anjlok, pas murah-murahnya, orang bisa stres. Nah, apa saja bisa dijual untuk menebus hutangnya, untuk membayar hutangnya. Jadi begitu. Nah ini masyarakat petani yang secara harta itu tidak jelas ngumpulnya kapan. Beda dengan pedagang. Quraisy itu sekali berangkat kemudian pulang lagi, harta yang didapatkan bisa berkali lipat. Modalnya sekian, begitu balik, kalau kalimat yang sering disampaikan, untungnya itu 1 dirham dengan 1 dirham lagi. Dia modalnya 1 dirham, pulang dapat 1 dirham. Artinya memang 100% keuntungan yang didapat, bahkan bisa lebih. Nah itu perdagangan Quraisy seperti itu. Nah, Allah puji kaum Ansor karena mereka yang secara ekonomi tidak sekuat kaum Quraisy, tapi mereka bisa berkorban untuk saudaranya, bahkan di saat mereka sendiri sedang butuh. Walau karena bin khososoh itu dia sendiri butuh, keluarganya loh butuh, keluarganya belum tercukupi semuanya, tapi dia rela memberikan untuk saudaranya sebagian, separuh dari yang dimilikinya. Nah, ini kata Mas Ghobah, au it'amun fi yaumin di Mas Ghobah. Kata Mas Ghobah ini kita lihat Pak, tingkatan kelaparan yang digambarkan dalam Al-Quran. Al-Quran menyebut kata lapar itu ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan yang paling biasa kita lakukan kalau pas lagi jam siang, misalkan sebelum zuhur, itu tingkatan pertama al-jur, yaitu khuluwul ma'idah minat ta'am, yaitu ketika perut lagi nggak ada makanan, lagi kosong dari makanan, itu lapar yang biasa, tingkatannya paling rendah. At'amahum min jur, kata jur itu perut lagi kosong. Yang lebih tinggi sedikit tadi khososoh yang kita sebut tadi ya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh. Khososoh itu adalah jur, rasa lapar yang berlangsung berminggu-minggu. Wah, lihat tak? Penggunaan kata Al-Quran menggambarkan bahwa beda kata, beda makna, sama-sama lapar, tapi gambaran tingkatan kelaparannya berbeda. Lah yang dialami kaum Ansor yang rela mendahulukan saudaranya tadi, yang Allah abadikan pujiannya di Al-Quran, mereka yang masyarakat yang bukan berlebih, bahkan mereka cenderung kurang. Bahkan Allah sebutkan kondisi mereka, walau kana bihim khososah, meskipun mereka sedang dalam kondisi khososah. Apa itu khososah? Rasa lapar yang dialami mereka yang berlangsung berminggu-minggu. Di kita alhamdulillah, kita yang hadir ini nggak pernah merasakan lapar berminggu-minggu. Paling kalaupun lapar paling panjang ya kalau pas puasa Ramadan atau puasa sunnah. Ya ada itu selain puasa kita merasa lapar lebih panjang dari puasa, tidak ada. Nah ini masyarakat yang rata-rata mereka laparnya berminggu-minggu, tapi mereka bisa mendahulukan saudaranya. Kamu saja, kamu lebih butuh, padahal dia sendiri butuh. Kamu saja untuk anakmu, alhamdulillah aku sudah cukup, padahal untuk anaknya saja, untuk dirinya, untuk istrinya tidak ada. Tingkatan berikutnya makhmasoh. Makhmasoh ini jur yadharu ma'ahu nutu'at wa taghayyur fi malamihil jism. Itu kelaparan yang sampai membuat tubuhnya ini memutih. Jadi kalau orang lagi lapar, lagi kondisi kritis karena makanan tidak bisa masuk, itu udah pucet wajahnya. Jadi orang lapar
orang kelaparan sampai tampak di wajahnya. Wajahnya pucat, memutih karena tidak ada yang bisa masuk ke dalamnya. Wah, ini lebih parah lagi ya. Ibarat kalau kita lihat orang sakit yang sedang kritis, kan badannya putih semua karena tidak ada yang bisa masuk. Sampai bibirnya putih. Nah, ini mahmasah. Di Al-Quran juga sama. Famanil turra fi mahmasah. Kalau orang sudah terpaksa dalam kondisi begitu, artinya kalau dia memaksakan diri tidak makan apapun, tidak memasukkan apapun ke dalam mulutnya, dia akan mati. Jadi mahmasah itu sudah dekat dengan kematian, lapar yang sudah diambang kematian. Artinya harus ada sesuatu yang masuk ke dalam perutnya. Makanya kata mahmasah dikaitkan dengan kondisi seseorang dalam keadaan darurat yang membolehkan makan sesuatu yang bahkan sesuatu itu diharamkan. Misalkan tadi ya, mahmasah ini orang lagi tersesat di satu tempat, bekal makanannya sudah habis, sudah berjalan berhari-hari tidak ketemu makanan, sampai badannya sudah bergetaran, badannya sudah wajahnya sudah pucat. Itu kalau tidak makan apa-apa, tidak ada yang masuk ke perutnya, dia bisa mati. Kalau Allah takdirkan ketemu bangkai binatang, sudah gitu binatangnya najis lagi, maka dia boleh memakannya. Jadi orang yang dalam kondisi daruratnya seperti itu. Artinya kalau dia sudah tidak ada yang masuk ke perutnya, kemungkinan berikutnya dia pasti mati. Maka dia boleh makan, bahkan itu bangkai, bahkan bangkai binatang yang diharamkan sekalipun dia boleh. Tetapi sebatas untuk agar tidak mati, agar tidak meninggal karena lapar tadi. Tingkatan yang paling tinggi masghobah yang disebutkan di ayat ini. Jadi memberi makan dalam kondisi masghobah au it'amun fi yaumin dzi masghobah, memberi makanan pada waktu pada masa masghobah. Kelaparan yang dimaksud di sini apa? Ju' ma'a irma wa ifaqah wa i'ya wahtidhar. Rasa lapar sampai membuat orang yang kelaparan ini jatuh pingsan, kemudian sadar, kemudian pingsan lagi sampai sekarat bahasanya. Yang seperti ini pernah dialami oleh sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam perjalanan menuntut ilmu bersama Rasulullah Muhammad SAW, beliau sering sekali perutnya kelaparan. Saking laparnya beliau berdiri di dekat mimbar itu jatuh tidak bergerak lagi. Dikira orang ini orang kena gila atau orang sudah mau mati karena tidak bergerak lagi. Nah, itu gambaran masghobah itu begitu. Orang kelaparan sampai membuat dia pingsan. Kalau kita pingsan bisa jadi karena kekenyangan, bukan karena lapar. Waliyadzubillah, jangan sampai. Jadi ini kondisi lapar yang sampai udah tidak bisa lagi tuh badannya, kakinya menopang badannya untuk berdiri sampai jatuh pingsan, sadar, kemudian nanti tidak sadarkan diri lagi sampai ihtidhar. Ihtidhar itu udah diambang maut, sudah sekarat kalau bahasa kita. Jadi memberi makan di masa sulit, gambaran sulitnya itu sampai sudah diambang kematian. Dia sendiri susah, orang lain juga susah. Dia sendiri butuh, orang lain juga butuh. Tapi orang yang bisa berbagi di saat kondisi itu, Allah sebut dia sedang mendaki al-aqobah, amal soleh yang tidak bisa dilakukan oleh banyak orang. Jadi gambaran kesulitan amal ini kita sudah sampaikan. Jadi kemudian nanti berikutnya ada dua lagi, au miskinan dza matroba, au yatiman dza makroba, au miskinan dza matroba. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, yang semuanya ini menggambarkan tentang istimewanya amal ini. Maka kalau kita bisa, mari kita ambil peran ini, kita ambil amal yang istimewa ini, karena amal ini mendekatkan seseorang dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.